Teknologi pesawat tanpa awak atau drone semakin komersial. Peluang inilah yang dilihat oleh salah satu pilot drone, Miftah Pradiptya. Keahlian mengoperasikan drone yang ia pelajari secara otodidak kini mampu menambah pendapatannya hingga 30 juta rupiah per bulan. Teknologi drone ini tampaknya semakin potensial untuk industri media, baik untuk pendataan maupun dokumentasi. Dan teknologi ini pula yang melahirkan profesi baru, yaitu pilot drone, di mana mereka akan mendapatkan keuntungan ataupun pendapatan yang cepat, secepat mereka mengoperasikan alat ini. Menjadi pilot drone telah ditekuni Miftah sejak 2014. Berlatar belakang sebagai fotografer profesional, membuatnya terus terpacu mendapatkan angle-angle pengambilan gambar terbaik dan mulai melirik drone. Karena saya kan asalnya fotografer di bidang gathering atau dokumentasi. Awal mulanya banyak permintaan. Karena biasanya saya gathering 300 orang, 200 orang. Banyak permintaan, kenapa nggak pakai drone aja untuk foto grup? Asalnya dari situ. Akhirnya pertama-pertama saya nyawa punya orang dan orang tersebut pilotnya gitu. Tapi lama-lama ke sini akhirnya saya belajar sendiri, beli sendiri. Ketika orang ingin menekuni bidang sebagai pilot drone, lalu apa saja yang harus mereka perhatikan? Berapa nominal modal awalnya? Sebenarnya kalau untuk drone pilihannya sekarang udah mulai banyak. Mau yang dari 10 juta ada, mau yang sampai 100 juta pun ada. Kalau untuk pemula menurut saya lebih bagus yang murah dulu. Karena resikonya pun kecil. Seandainya kalau misalnya jatuh atau kecelakaan atau apapun, kosnya nggak terlalu besar. Kalau untuk kelancaran, mau nggak mau ya harus sering main kan. Itu mau nggak mau harus sering latihan. Dan yang kedua yang harus diperhatiin dari drone tuh, yang utamanya biasanya baterai. Ada fatal sedikit di baterai ataupun rotor atau baling-baling, efeknya fatal. Mungkin kalau jatuh atau crash di tanah yang nggak ada orang mungkin aman, tapi kalau misalnya menimpa orang kan jadi bahaya tuh. Udah banyak ceritanya soal kayak gitu, yang jatuh kena orang akhirnya kena ganti rugi dan lain-lain, udah banyak. Kalau misalnya masih belajar mendingan di daerah yang kosong kayak gitu. Keseriusan pria kelahiran Jakarta 31 Oktober 1985 ini dalam mengoperasikan drone juga diikuti dengan peningkatan kualitas drone itu sendiri. Mulai dari memiliki drone seharga 18 juta rupiah, drone seharga 20 juta, hingga saat ini memiliki drone seharga 50 juta rupiah. Untuk mendukung profesinya, Miftah juga memiliki 5 baterai tambahan, mengingat daya tahan satu baterai drone hanya selama 15 menit. Besarnya biaya yang harus ia keluarkan ia sesuaikan dengan tarif jasanya saat ini, yaitu 3 juta hingga 3,5 juta rupiah per proyek. Miftah hanya membutuhkan waktu 4 bulan untuk balik modal. Kalau dari 1 bulan mungkin sekitar 10-12 kali panggilan. Yang sekarang banyak yang saya kerjain dari Pemkab Soreang sama dari Pemkot Cimahi. Yang sekarang lagi banyak yang kerjain selain ya gathering tadi. Ya, kalau pemerintah biasa untuk apa sih kalau drone ini? Biasanya untuk pemetaan atau misalnya ada satu lokasi yang banyak genangan air, pemerintah mencari solusi, tapi harus tahu tempatnya dulu kayak gimana, biasanya pakai drone. Untuk strategi pemasaran, selain mengunggah hasil karyanya di Instagram, Miftah juga bekerja sama dengan beberapa event organizer, wedding organizer, dan rekannya sesama fotografer. Pertama kalau aku lihat Miftah sih, pertama dari kemampuannya, dari alat-alatnya yang memadai. Udah gitu emang dari segi kecocokan dalam berbisnis emang udah cocok sih dari dulu, udah sekitar 2 atau 3 tahun inilah kerjasama dengan Miftah. 2 tahun menekuni bidang ini, Miftah meyakini pengguna jasa pilot drone akan terus meningkat. Melihat bahwa profesi ini kemudian akan semakin potensial ke depan? Makin pasti semakin potensial. Sekarang semua film layar lebar juga kayaknya pasti pakai video aerial gitu kan, meskipun drone-nya bukan yang ini gitu, yang lain, tapi pasti ada angle-angle yang dari atas gitu. Tak hanya soal inovasi drone, Miftah juga melihat bahwa regulasi pemerintah tentang ketentuan menerbangkan drone maksimum ketinggian 150 meter adalah sebagai pedoman para pilot drone untuk tetap memperhatikan keselamatan.
Menurutnya, aturan pemerintah bukan larangan, apalagi ancaman yang membuat profesi ini akan mati. Lady Malino, Bandung.